وصحبه وصحبه وزميل وجميع الملائكة المقربين وقرب الشيخ شرف الأولياء شرف الله الجليل رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وسلم بلا قبل وجاه إن شاء الله وجاه وعلى سبيل الشيخ المقرب والذي سبحانه والله تعالى بالرسول فسبحانه وتعالى Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW hadir kita balik menjadi saleh wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita yang kita niatkan untuk ilmu, menjunjung perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW menjadi barokah, maslahah, manfaat dunia dan akhirah. Amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan pecinta beliau di akhir zaman. Dan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi wa bid dharain. Amin. Kita buka halaman 167. Garis di tengah. Atau garis yang ke-8 dari atas. Kemudian naik pula malaikat hafadzah. Kita lanjut hadis panjang dari Mu'adz. Kemudian naik pula malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak mulia, banyak berdiam dalam kurung dari perkara yang tidak berguna, dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 kepala langit, 7 lapis langit, sehingga mereka melintas segala halangan dan sampai kepada hadratullah. Pada sampai hadrat Allah Ta'ala, para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Apa ajar firman Allah? Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki
sesuatu yang lain daripada aku. Oleh karena itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Padahal ini amalan sudah melewati 7 lapis langit yang dijaga malaikat. Yang dijaga 7 lapis malaikat. Ayo, sembahyang, puasa, zikir. Ayo, banyak akhlaknya baik. Banyak berdiam dari perkara yang tidak berguna. Banyak berzikir. Diusung sudah oleh malaikat. Malaikat sedang takut bahwa di dalam kedalaman hati sanubarinya si hamba yang beramal tadi, malaikatnya akan mengambil dikatakan bahwasanya disangkanya lolos sudah. Dilolos dengan ikhlas menjadi saksi malaikat. Jadi mensaksikan amal yang dibawa itu karena ada ketahuan oleh malaikat, bersaksi dengan ikhlas bahwa hamba ini beramal sangat baik. Tapi ternyata lepas dari 7 langit, ya Allah, apa? Turunkan ke aku turunkan ke atasnya akan laknat. Kenapa? Sekalinya dia beramal masih ada sesuatu yang lain daripada aku. Nah itu yang kita jadi berapik, artinya berhati-hati dalam beribadah. Jangan terpandang banyaknya ibadah kita sudah malam tadi bertahajud, siang tadi sudah bersedekah, dari waktu sudah, tapi intinya sebaik-baiknya, bukan sebanyak banyaknya, sebaik-baiknya. Makanya apa ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo, aku mencoba kamu. Khalaqal mauta wal hayata, aku ciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk mencoba kalian ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Jadi bukan kuantitas amal, tapi kualitas. Padahal mohon maaf, kalau kita baca tadi apa aja sih, ini seorang hamba amalnya itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak mulia. Masya Allah. Kita secara zahir melihat sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kemuliaan akhlaknya, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna. Ada teliti kita sudah, asa iya sudah, aku sudah sembahyang 5 waktu sudah, dijaga sudah, aku baik aja lawan tetangga sudah. Nah itu yang tetangga. Sudah bukan banyak mandir lagi, tapi banyak bicara sudah. Padahal mohon maaf, ujar Rasulullah dalam sebuah hadis, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebagian daripada baiknya Islam seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, baik pekerjaan, kelakuan, atau perkataan. Jadi mohon maaf, kita ini berbicara sekali, apalagi berkali-kali, yang pembicaraan kita itu tidak berfaedah umpamanya. Kita cerita yang sebetulnya tidak ada faedahnya, umpamanya ngobrol sampai jam tengah malam, ngobrol sambil ngopi-ngopi, ngobrol, tapi ngobrolnya itu tidak ada faedah. Nah, kecuali muzakarah, bertanya, ketika ada paham ilmu yang tanyakan, nah itu bagus muzakarah namanya.
bertanya ini akunnya kayak apa, ini caranya kayak apa, itu muzakarah ilmu. Tapi kalau berbicara yang di sana tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, nganggur sia-sia lago, maka ada 4 mazharatnya. 4 mazharatnya. Nang pandir sia-sia tadi apa? Amun kita pandir yang haram, nyata jelas haram sudah dosa bertaubat. Ini sebetulnya ada haram pandirnya tapi sia-sia. Bisa-bisa sambil lama-lama ketawa-tawa selesai. Apa madarat yang 4? Bila kita ini berbicara sia-sia, apa madaratnya? 1, qaswatul qalbi, pengarasan hatinya. Pengarasan itu apa? Kagak mau menerima kebenaran dari orang lain. Kagak mau menerima nasihat agama yang benar dari ulama, dari kiai, dari guru. Kagak mau mendengarnya. Asainya menuju sudah. Asainya sudah berilmu sudah. Asainya sudah bisa. Rasa sudah tahu sehingga mendengar kebenaran dari orang lain tidak mau. Kenapa? Banyak bicara yang tidak berguna. Kita melihat dulu waktu arwah Guru Haji Muhammad Muhsin masih hidup sini dulu. Di atas pintu ruang tamu kita masuk ke ruang tamu. Lalu di atas pintu yang hendak masuk ke ruang tengah itu ada tulisan besar kaca kaligrafi, tulisannya warna hijau. Ada di sana jelas tulisannya min husnil islamil mar'i tarku ma la yaqi. Itu hanya dipasang di sini. Artinya sebagian daripada kebaikan atau bagusnya Islam seseorang itu dianggap bagus adalah bila orang itu suka meninggalkan berbicara atau perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia. Itu masih ingat pun. Maka kita kadang-kadang banyak pandir yang kadang-kadang berguna. Disangkanya kan ada bahayanya, disangkanya kan ada motorotnya. Padahal ibarat efek samping itu kesulitan, hatinya keras, pengerasan. Jangan ditegur saja, dibujuri akan benar, dibujuri dibenarkan, diluruskan, tersinggung. Kenapa? Hati pengerasan. Kenapa? Karena banyak bicara yang sia-sia. 1. 2, orang yang banyak pandir sia-sia itu dhaif, lemah jasadnya. Lemah jasadnya, mudah sakit, mudah gagaringan ya. Nah, pucat wajahnya, apalagi begadang malam, tapi kan begadangnya bukan muzakarah ilmu, begadangnya sia-sia aja, maka itu pucat dan mudah terjangkit penyakit. Itu orang yang bilangnya sering ke pandir yang ada berbeda. Baik pada guringnya, baik di bawah guringnya istirahat ya sudah. Ada maksiat, karena berpandir maksiat, karena pandir sia-sia. Nah, makanya menghindari itu harus belajar menghindari. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah mengurangi rizkinya. Bila pandir sia-sia, kada ada gunanya, Allah akan mengurangi rizkinya. Rizki itu macam-macam. Ada rizki usahanya, hasilnya, berhasil duitnya. Ada rizki kebahagiaan di keluarganya, dicoba oleh Allah dikurangi kebahagiaannya lewat anaknya, lewat bapaknya, lewat istrinya, lewat tetangganya. Yang kita itu di sana merasa ada bahagia lagi, dikurangi kebahagiaan kita. Kenapa? Dicoba Allah melewati tetangganya ada menyenangkan hati, tetangganya mengganggu tetap, itu sebagian rezeki juga. Bukan rezeki duit aja, jabatan aja, atau macam-macam. Cuman rezeki ketenangan dikurangi juga oleh Allah. Bilanya kita banyak bicara sia-sia. Nah,
Karena kita kadang-kadang ada terasa. Maka lebih baik ya Rasulullah, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik. Mun tidak bisa, kata kawan apa? Aw liyasmut, atau lebih baik diam. Tiga sudah. Yang pertama apa tadi? Pangarasan hati. Ada mau benar-benar. Dua, panggaringan. Tiga, dikurangi rezekinya. Empat, jadinya alkas. Apa? Pemalas. Pemulihan Tuhan. Hendak beribadah boleh, malas. Hendak usaha boleh. Mandi itu boleh, mana mandi. Nah, sampai sore tinggal aja nanti air maghrib. Hati-hati. Dan itu rugi. Hendak wirid boleh habis sembahyang, padahal amalnya aja. Nah, ijazahnya ada, rotib al-adab sudah pernah berijazah, wirid al-qadiriyah umpamanya, sudah. Tapi boleh nanti, kenapa? Karena tadi kita itu kepandir yang ada. Kayaknya sepele aja. Padahal mau kita tuh mulai berwirid itu berarti kita mulai putus hubungan dengan guru kita. Kemudian mengamalkan wirid dari guru berarti pian ada hubungan erat dengan guru. Mun ada hubungan erat dengan guru berarti pian ada hubungan erat dengan gurunya guru yang mengajarkan kita. Yang akhirnya sampai guru tadi sanadnya sampai ke Rasulullah. Berarti mengamalkan wirid dari guru pian berhubungan dengan Rasulullah. Nah itu dia. Masa boleh kenapa? Nah itu makanya wirid itu penting. Kenapa wirid itu mencegah orang bermaksiat? Makanya orang bahar itu membiasakan wirid itu sampai membawa tasbih yang ceklekan, mengesan menghitung kayu itu belum ada yang elektrik yang halus itu belum ada. Namun besi itu yang ceklek. Itu melatih hati supaya membiasakan hati ingat Allah zikir. Kenapa? Kalau waktu zikir minimal kontras dengan maksiat. Paradok akhirnya apa? Ada maksiat tapi lisan berzikir terus, apalagi dalam keadaan suci. Nah, maka jangan ada wirid. Wirid itu apa? Amalan yang sudah diijazahkan dari guru, amalkan nyambung. Biar kayak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling nyaman, ada tapi panjang-panjang nyamannya apa? Hendak subuh ya minimal mau ada 300, 1000 bagus lagi. Mau ada 300, mau ada 1000 ya 3000 ya malah bagus lagi. Nah itu berarti biar nyambung. Nah, menyambung berarti nyambung lawan guru, nyambung lawan gurunya guru tadi yang notabene guru tadi mengambil dari guru-gurunya yang sangatnya sampai ke Rasulullah. Ada harus dari kita, ada dari siapakah yang penting sampai sudah berijazah, apalagi pembayaran. Nah itu nyambung terus. Nah itu kalau sudah nyambung itu lah nyamannya. Nah, biar masuk golongannya, biar masuk rantainya di sana. Nah maka bilanya kita banyak pandir dan hijab itu. Bicara yang ada perlu tadi menghijab kita menjadi kita toler, akhirnya ada wirid-wirid lagi, baru kita hidup ada dalam hal yang tertentu. Quran yang dibaca, salawat kata, habis sembahyang mus hilang di rumah, ternyata ada dibaca di wiridnya. Nah, maka jangan ada dibaca apa yang rasa ringan ya. Kalau dia semalam nggak atau lainnya dia roti pakat tadi, ayo ini sudah berijazah berapa kali sudah. Jadi nyaman dipakai supaya kita ini sambung lawan guru. Nah yang guru tadi sambung terus lawan pauruan. Maka yang bagus dulu nih bilangnya udah baca rotib ada nih di kitab Fatihah itu kesambat pasti di sana pauruan nama ijazah sambat itu terakhir biasanya ilaman akhadul izazah wa akhadul baik.
pada orang yang aku mengambil ijazah kepadanya, atau pada orang yang aku mengambil baiat kepadanya. Al-Fatihah. Ini nyambung terus. Nah, jadi 4 perkara yang menghalangi kita, gara-gara kita tadi banyak bicara yang sia-sia. Tapi mau wirid malam, wirid baca Al-Quran, wah bagus. Atau bercerita muzakarah ilmu, bagus. Tapi orang Jawa melean, gaple, ya, sambil ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya. Nah, itu yang menjadikan panas. Tidak ada gunanya, uring ini mah. Kita kembali sekarang. Habis daripada perkara yang tidak berguna dan jalan buruk, dan banyak berzikir. Itu pun banyak sudah dipakai, itu harus lebih hati-hati lagi. Dan berzikir amalan hamba ini diseorang oleh para malaikat, diusuh oleh para malaikat. Nah, penjaga 7 lapis langit, sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala, sampai sudah lolos. Tapi apa ujar Allah? Nah, firman Allah tadi, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui. Jadi Allahnya lebih mengetahui, malaikat itu terbatas juga. Pengetahuan malaikat terbatas, karena pengetahuan malaikat itu kudus, barang yang baru juga. Artinya baru apa? Diciptakan oleh Allah. Tapi kalau pengetahuan Allah qadim, ilmunya Allah qadim, bersamaan adatnya Allah, ada wujud Allah, ada situ sifat ilmunya Allah. Ada mau zatnya ada, sifatnya ada. Pengetahuan Allah qadim. Zaman azal Allah sudah tahu yang akan terjadi pada kita dan sebelumnya, Allah sudah tahu dengan ilmunya. Nah, malaikatnya tahu. Tugas malaikat yang menjaga riya, menjaga sombong, kayak kemarin itu yang menjaga macam-macam dari sampai 7 langit. Di lain yang ditugaskan itu malaikat kan tahu terbatas, tapi Allah tahu, ujar Allah. Nah, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui. Dengan segala isi hatinya, ia sebenarnya tidak menghendaki aku dengan amalannya. Nah, dengan amalannya tersebut, ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada ujar Allah. Oleh karena itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknat, dilaknat. Dan kita ini masih teliti malaikat, masih kita ini asal kayak ikhlas sudah jangan ya, tapi mau ada kritik di hati. Nah, itu yang kita jaga supaya ada sia-sia. Ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Walaupun amal sedikit tapi diterima. Ini Pak banyak haji umrah tapi kada diterima. Malaikat lolos sudah tapi sampai ke atas kada diterima. Lalu apa? Lalu para malaikat tadi berkata ke atasnya, laknatmu dan juga laknat kami, ujar malaikat. Tiba dilaknat oleh Allah amalan tadi. Dan malaikat, laknatmu dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 bitala langit atau 7 lapis artinya, dan seisinya. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, lalu Mu'ad menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah SAW, sedangkan aku adalah Mu'ad, dalam kurung hamba Allah Ta'ala biasa yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kayak apa Mu'ad? Ini pian Rasul awak menjaga nangka itu, akhirnya amal diterima. Ulun bang, bahasa kita ulun bang lain Rasul. Ini Mu'ad biasa aja, manusia biasa. Kayak apa? Supaya selamat amali sampai ke tempat tujuan diterima oleh Allah, ujar Mu'ad. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Nah, sedikit ya, tapi ikuti Nabi. Wahai Mu'ad, jika lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Artinya, ada orang baca Al-Quran, orang
atau orang belajar Al-Quran, atau orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan bicara-bicara, ngajak membantu pengajian kesana kemari, kelakuan masih jangan. Karena ilmu itu sifatnya Allah. Bilanya Allah menghendakinya masuk dalam diri manusia, ada waktunya karena ini dibulikakan oleh Allah kembali ke jalan yang wujud. Jangan sekali-kali kan misalnya, ya kan maksudnya yang semua berapa tahun dia mengaji kesana kemari, kelakuan maaf. Nah jangan. Jangan, apalagi ini jasnya Rasulullah, jangan engkau mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, dalam kurung golongan ulama. Nah, berbunyi 9 menitnya bisa nih aja. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau pertanggungkan dosamu ke atas mereka. Artinya kita mencela ulama, mencela orang yang mengaji dan sebagainya, itu seakan-akan orang yang mengaji nanti kesalah, padahal ada. Kita nih jangan mengkambing hitamkan orang yang belajar seakan-akan penyebab dosa. Kalau kita menyebut ayat-ayatnya jangan. Jadi pertanggungjawaban kita yang berbuat dosa, bukan mereka. Apalagi kita ada menuntut, lalu kita mencela orang yang menuntut, masya Allah. Tidak. Itu kita makanya mengaji terus, siapa tahu kayak apa. Biar orang itu jadi akhlaknya belum baik, tapi dia tetap mengaji. Akhlaknya belum baik, sebaik 5 waktunya belum cukup, tapi dia tetap mengaji. Ada tuh kena saatnya karena kemuliaan dengan berkat di majlis diturunkan rahmat dari Allah, dibuka hatinya awal berbuat baik, akhirnya sedikit-sedikit menjadi amalnya menjadi baik. Nah itu harapan kita. Jadi ini masih panjang om yang keterangannya inilah, cuman ini sudah habis sisanya ada saluan. Ada pangkil sana. Jadi kita doakan, ini ada anaknya Mas Eko, si Abid kanannya, belum semalam ada melihat di rumah sakit, masih pucat karena muntah darah. Nah itu kita doakan dengan bacaan Fatihah sekali. Cuma dulu minta baca Fatihah sekali itu ketika sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Habis itu tahan nafas sambil berdoa, ya Allah, mudah engkau mengangkat penyakit anaknya Mas Eko. Itu jadinya dari hati. Habis itu nafas lagi, lalu kita lanjutkan Fatihahnya. Udahlah, kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala wala hadinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, dan siapa saja yang diberi Allah ujian sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu